Kelvin Verdong memberi masukan tersirat untuk pelatih Sintayong soal strategi timnas Indonesia jelang 2 pertandingan kandang dalam waktu dekat. Bagi fans tim nasional Indonesia, jelas bulan ini akan terasa sangat mendebarkan. Bagaimana tidak, 2 laga akan berjumpa tim kuat yakni Jepang dan Arab Saudi. Soal Jepang, jelas tidak perlu diragukan lagi kualitas tim satu ini. Namun, untuk laga melawan Arab Saudi, sejatinya bisa menjadi peluang terbesar Indonesia untuk meraih 3 poin. Arab Saudi diketahui sedang dalam mood yang baik pasca kembalinya Herve Renard. Arab Saudi di bawah Herve Renard pastinya akan jauh berbeda dari Arab Saudi di bawah Mancini. Sebab dari sisi cara bermain, Renard adalah tipe pelatih yang terkenal akan sepak bola direct berbasis high pressing. Berdasarkan catatan statistik dari Transfer Market menunjukkan bahwa pemain-pemain dari Al Hilal yang mendominasi daftar pemain yang paling sering tampil di bawah kepemimpinan Herve Renard. Dari semua nama, ada 3 nama pemain yang penampilannya terbilang luar biasa di bawah asuhannya. Pertama adalah Mohamed Kano yang mencatat 32 pertandingan selama diasuh oleh Renard pada periode pertamanya. Di posisi kedua, ada striker Al Ahly, Firas Al Buraikan yang tampil dalam 30 laga dengan kontribusi 6 gol dan 3 assist. Selanjutnya ada nama Salem Al Dawsari, tercatat tampil dalam 29 pertandingan dan menjadi pencetak gol terbanyak dengan 13 gol serta 4 assist di bawah kepemimpinan Renard di tim nasional Arab Saudi. Tentu saja dengan senjata utama 3 pemain tadi, sudah pasti akan membuat lini belakang timnas Indonesia yang dikomandoi oleh Jai Izes harus bekerja keras. Di sisi lain, melihat faktor-faktor yang ada, tentu saja Sintayong kali ini tidak boleh lagi coba-coba pemain. Sebelumnya, STY memang sempat mendapat kritikan keras dari berbagai pihak setelah dirinya dianggap blunder saat laga melawan Cina. Banyak yang menyoroti keputusan Sintayong yang mengubah komposisi pemain timnas Indonesia. Sintayong tidak memainkan pemain-pemain andalan seperti Tom Hae, Sandy Walsh, Malik Rizaldi, dan Rizky Ridho sejak awal pertandingan. Hal tersebut kemudian membuat netizen geram dan mengatakan jika strategi yang digunakan Sintayong tidak efektif. Hal ini mungkin juga sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Kelvin Verdong. Kelvin Verdong seperti tersirat memberikan masukan kepada Sintayong terkait sistem yang selama ini dimainkan dalam timnas Indonesia. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap negatif karena bagaimanapun juga menjadi bukti bahwa tidak ada jarak tertentu antara pemain dan pelatih. Secara tersirat, Verdong pernah mengatakan dengan komposisi dan materi pemain yang ada saat ini, ada baiknya untuk memainkan skema 4 back. Bagi Kelvin Verdong sendiri mengaku lebih nyaman dengan sistem semacam itu. Meski begitu, pemain Nijmegen itu juga mengaku tidak masalah ketika harus bermain dengan sistem 3 back ketika di timnas Indonesia. Sejujurnya, saya lebih suka bermain di tengah, center back dengan skema 4 back karena Anda lebih terlibat dalam permainan dibandingkan sebagai back kiri. Sebagai pemain belakang, Anda seringkali menghadapi pemain yang cepat dan lincah. Terkadang orang kidal yang lebih suka masuk ke dalam. Ini berarti Anda harus memutar dan memutar lebih banyak, kata Kelvin Verdong, seperti dilansir dari Forzanek. Saya tidak mengatakan saya lebih suka bermain di posisi tengah, tapi ini lebih menyenangkan jelasnya. Saya juga suka sistem 3 back di timnas. Anda tidak memiliki banyak duel dengan striker tinggi, banyak waktu menguasai bola, build up yang bagus, dan Anda memiliki permainan di depan Anda, kata dia. Berkaca dari apa yang dikatakan oleh Kelvin Verdong, memang selama ini Sintayong lebih suka bermain dengan pola 3 back, yang mana itu akan berubah menjadi 5 back
ketika dalam mode bertahan. Dengan kualitas pemain yang dimiliki, sesungguhnya sangat sayang kalau mereka seolah-olah dipaksa lebih bertahan, karena bagaimanapun kualitas pemain seperti Tom Hae, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Mads Hilger, hingga Jai Itzes adalah pemain yang secara naluri sangat menyerang. Selain itu juga tidak bisa menutup fakta bahwa sebagian besar pemain diaspora timnas Indonesia tumbuh besar di kultur sepak bola Belanda yang terkenal akan filosofi menyerangnya. Sementara itu, timnas Indonesia juga bakal menjamu Jepang di laga kelima grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung pada Jumat 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Armada Sintayong dipastikan akan melakoni laga yang berat. Bagaimana tidak, Jepang telah mengonfirmasi statusnya sebagai unggulan nomor 1 di grup C. Samurai Blue sedang memimpin klasmen grup C dengan raihan 10 poin dari 4 laga. Tim asuhan Hajime Moriyasu unggul 5 poin di atas Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Di seluruh putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang adalah tim tertajam. Tim yang pernah menjadi juara Piala Asia 4 kali ini telah mencetak 15 gol di grup C. Zion Suzuki dan kawan-kawan juga hanya kebobolan 1 gol dalam 4 pertandingan. Pertahanan solid Jepang akan memberikan ujian maha berat kepada timnas Indonesia. Faktanya, setelah Jepang kalah 1-2 dari Iran di perempat final Piala Asia 2023 pada 3 Februari lalu, belum ada lagi lawan yang mampu menjebol gawang mereka. Setelah Piala Asia 2023, Jepang mengalahkan Korea Utara 1-0 dan 3-0 di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil laga kedua melawan Korea Utara adalah hasil WO yang diberikan AFC setelah Korea Utara menolak menjamu Jepang karena isu penyebaran virus penyakit menular di negeri bunga sakura tersebut. Berikutnya, Jepang memukul Myanmar 5-0 dan Suriah 5-0 untuk menutupi putaran kedua kualifikasi. Di putaran ketiga, Samurai Blue berturut-turut mengalahkan Cina 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0. Gawang Jepang baru kemasukan gol dalam laga melawan Australia yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Namun, Australia hanya mencetak lewat gol bunuh diri bek Jepang, Sogo Taniguchi. Artinya, dalam 720 menit pertandingan terakhir, tidak ada pemain lawan yang bisa menjebol gawang Jepang. Gawang Samurai Blue hanya bisa ditembus oleh aksi harakiri pemainnya sendiri. Belum pernah menang dalam 4 laga di grup C, timnas Indonesia tentu saja berharap bisa mewujudkan raihan 3 poin saat melawan Jepang. Akan tetapi, dengan pertahanan Jepang yang begitu kokoh, skuad Garuda tentunya bakal menghadapi misi yang cukup sulit.